143 Asosiasi Pedagang 4. Lin Zui kali ini tertawa. Bukan pesta makan. Ini hanya acara Asosiasi Pedagang Tiongkok. Pakai saja pakaian bergaya formal. Jika kamu berpakaian terlalu cantik, orang akan mengira aku membawa wanita humas dan ingin mendekati humas Presiden Leng. Gu Qingqing buru-buru menggelengkan kepala. Presiden Lin, saya tidak bermaksud begitu. Atau, kamu menunggu Presiden Leng muncul, lalu berdandan dengan cantik untuk menarik perhatian Presiden Leng. Seperti Chen Wenji. Lin Zui mengatakan kata-kata itu masih sambil sengaja memandang Gu Qingqing. Jika ia mengatakan kata-kata ini kepada orang lain, 100% itu adalah candaan. Tetapi, terhadap Gu Qingqing, Lin Zui tahu bahwa ini sama sekali bukan bercanda. Begitu Lin Zui berkata begitu, Gu Qingqing juga terkejut. Ia langsung panik dan menggelengkan kepalanya. Presiden Lin, bagaimana mungkin? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak apa-apa kalau tidak pernah memikirkannya, kata Lin Zui sambil tersenyum dan menarik kembali pandangannya. Lalu, ekspresinya menjadi lebih serius. Beberapa hari ini, saya telah menemui semua perusahaan yang menjalankan iklan pengesahan grup Leng selama bertahun-tahun. Selain itu, saya juga mempelajari tujuan dan konsep pengembangan grup Leng selama 1-2 tahun terakhir serta produk utamanya. Setelah itu, memikirkan produk dan layanan yang mungkin mereka fokuskan agar kita dapat bekerja lebih baik untuk pemilihan nanti. Gu Qingqing masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Zui hanya menggelengkan kepala dan berkata, keluarlah. Setelah menutup pintu, Gu Qingqing menghela napas panjang. Ia memikirkan apa yang dikatakan Lin Zui. Leng Xicheng tidak sering berkesempatan untuk berpartisipasi dalam acara asosiasi pedagang. Setidaknya, Gu Qingqing merasa sedikit nyaman dalam hatinya. Ia benar-benar berharap Leng Xicheng tidak akan datang. Dalam beberapa hari terakhir, Leng Xicheng tidak pernah melihat Gu Qingqing lagi dan juga tidak menghubunginya. Namun, justru lebih bagus jika pria itu tidak menghubunginya. Gu Qingqing tidak hanya sibuk menangani tugas-tugas, tetapi ia juga mencari semua iklan pengesahan dari grup Leng selama bertahun-tahun sesuai dengan apa yang dikatakan Lin Zui. Kemudian, ia juga menyelidiki perkembangan grup Leng dalam beberapa tahun terakhir. Leng Xicheng adalah manajer umum grup Leng. Ia turut andil dalam mengendalikan arah pengembangan grup Leng dan membuat berbagai tata letak strategis. Hal ini termasuk memfokuskan grup Leng pada industri hiburan, film dan industri budaya. Setelah itu, grup Leng pun berhasil membuat kemajuan besar dalam industri yang sedang berkembang ini. Bahkan, titik perkembangannya melampaui industri pilar tradisional grup Leng. Dilihat dari deskripsi ini, Leng Xicheng adalah pemimpin yang memiliki visi jelas dan juga sangat memiliki keberanian. Namun, ia bukan seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai suami. Setelah Gu Qingqing melihat arah pengembangan grup Leng yang berfokus pada sektor hiburan dan sektor budaya, ia merasa mendapat sedikit pencerahan. Namun, hatinya sedikit tenggelam. Pada hari Sabtu, Gu Qingqing bangun pukul 6 dan telah selesai sarapan pada pukul 6.30. Lalu, ia mandi dan bersiap-siap sebentar sampai pukul 7. Gu Qingqing telah membuat janji dengan Lin Zui untuk bertemu di perusahaan pada pukul 9 untuk menghadiri acara asosiasi pedagang. Sesuai waktu yang disepakati, Gu Qingqing sekarang harusnya sudah berangkat. Tetapi, ia tidak pergi. Gu Qingqing memegang ponsel di tangannya, tapi ia merasa seakan leher diikat hingga membuatnya kesulitan bernapas. Perlukah ia menelepon Leng Xicheng dan bertanya padanya, apakah ia akan datang ke acara promosi investasi periklanan asosiasi pedagang hari ini? Kemudian, bagaimana Leng Xicheng akan menjawabnya? Mengapa kamu bertanya kemana aku akan pergi? Tetapi, kalau Gu Qingqing tidak bertanya, bagaimana Gu Qingqing bisa menjelaskannya jika ia tiba-tiba bertemu Leng Xicheng di tempat? Apakah Gu Qingqing harus bertanya dengan kalimat lain? Apa ia lebih baik menanyakan apa jadwal Leng Xicheng untuk akhir pekan ini? Mungkin Leng Xicheng akan menjawab, kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak soal urusanku. Jika itu terjadi, bukankah itu berarti Gu Qingqing mencari penghinaan untuk dirinya sendiri? Sebenarnya Gu Qingqing lebih takut jika ia menelepon, orang yang menjawabnya adalah Chen Wenji lagi. Setelah dilanda keraguan untuk waktu yang lama, ia menoleh dan meraih ponselnya. Pada akhirnya, ia menelepon nomor apartemen Qingcheng. 144 Asosiasi Pedagang 5. Tidak ada orang yang menjawab telepon. Gu Qingqing terus menunggu dan hatinya juga ikut menjadi gugup. Sejenak ia merasa gelisah, lalu khawatir, lalu kembali tenang. Akhirnya,
ia menutup telepon itu secara otomatis setelah waktu panggilan habis. Leng Xicheng tidak mempunyai banyak tempat tinggal di luar sana. Selain di rumah tua, biasanya pria itu akan tinggal di apartemen King Cheng. Gu Qingqing pun berpikir, jika Leng Xicheng tidak ada di apartemen King Cheng, mungkinkah ia sedang di rumah Chen Wenji? Atau, di ruang privat di Star? Sebelum keluar rumah, Gu Qingqing masih tidak puas. Namun, ia juga masih tidak berani menelepon Leng Xicheng secara langsung. Ia pun memutuskan untuk menelepon sekretaris Cheng lagi. Leng Xicheng telah memerintahkan sekretaris Cheng untuk tidak berhubungan lagi dengan Chen Wenji. Sekretaris Cheng pun segera memberitahukan tentang hal ini pada asisten dan agen Chen Wenji. Masalahnya, sekretaris Cheng bisa menghentikan asisten dan agennya, tetapi tidak dapat menghentikan Chen Wenji sendiri. Chen Wenji adalah wanita yang mendaki paling cepat di antara semua wanita Leng Xicheng. Ia juga wanita yang paling menarik perhatian halayak. Leng Xicheng sangat disiplin dan selalu rutin mengganti pasangan wanitanya setiap 3 bulan sekali. Tetapi, ia baru saja bersama Chen Wenji dan masih belum sampai 1 bulan. Karena sekretaris Cheng tidak tahu apakah Chen Wenji akan kembali disukai oleh Tuan Leng lagi atau tidak, ia juga tidak bisa mengatakan kata-kata yang terlalu buruk. Tetapi, karena wanita lain datang dan pergi, hal ini mendorong kesombongan Chen Wenji. Kali ini sekretaris Cheng menutup panggilan telepon dari Chen Wenji lagi dengan sangat marah. Ia merutuk dalam hati, sial. Ini baru jam 7 pagi. Mengapa dia selalu datang mengganggunya? Saat ini sekretaris Cheng seperti kesemek lunak dan mudah tersinggung. Jika Chen Wenji berani meneleponnya lagi, sekretaris Cheng pasti akan memarahinya sampai mati. Kebetulan ada telepon masuk lagi. Sekretaris Cheng langsung menjawab panggilan itu sambil marah-marah. Halo. Ada apa denganmu? Saya sudah bilang, Tuan Leng tidak menyukaimu. Kamu jangan memikirkannya lagi. Saya. Gu Qingqing sebenarnya hanya ingin bertanya jika Leng Xicheng akan datang ke acara asosiasi pedagang hari ini. Namun, baru saja ia mengatakan satu kata, sekretaris Cheng di seberang sana langsung menutup telepon. Padahal, Gu Qingqing baru saja menelepon sekretaris Cheng. Tanpa diduga, ia langsung dimarahi olehnya. Tuan Leng tidak menyukaimu. Kamu jangan memikirkannya lagi. Meskipun Gu Qingqing bisa menebak bahwa amarah sekretaris Cheng tidak ditujukan padanya, kata-kata itu langsung menghujam hatinya. Gu Qingqing tidak tahu siapa, kamu, yang dimaksud sekretaris Cheng. Mungkin itu Chen Wenji, tapi mungkin juga itu wanita lain. Tetapi, mendengar nada sekretaris Cheng, sepertinya ini bukan pertama kalinya ia menyampaikan penolakan seperti ini, seperti sudah sangat terampil. Sementara di seberang sana, sekretaris Cheng baru saja menutup telepon. Lalu, Leng Xicheng yang diam-diam berharap datang menghampirinya. Namun, ia tetap bersikap dingin dan pura-pura bertanya, siapa yang mencarimu pagi-pagi begini? Leng Xicheng tinggal di kantor perusahaan beberapa hari ini. Ia tidak ingin pergi ke apartemen King Cheng, apalagi Villa Xishan, ia tidak berani pergi ke sana, tapi ia juga tidak ingin pergi ke tempat lain. Karenanya, ia tinggal di perusahaan. Oh, itu adalah. Sekretaris Cheng baru saja ingin memasukkan ponselnya ke dalam saku. Namun, saat ia melirik dari sudut matanya, ia melihat bahwa orang yang barusan menghubunginya adalah Nyonya. Sekretaris Cheng sontak terkejut sampai hampir menggigit lidahnya sendiri. Apa aku barusan marah-marah kepada Nyonya tadi? Ini benar-benar kesalahpahaman besar, pikirnya dengan penuh kepanikan. Siapa yang meneleponmu? Leng Xicheng berada di depan sekretaris Cheng. Ia jelas tidak berani mengatakan bahwa ia memarahi Nyonya Leng dan langsung menutup teleponnya. Ia hanya bisa menjawab, itu adalah Chen Wenji. Leng Xicheng selalu menunggu Gu Qingqing untuk menghubunginya. Beberapa hari ini, tidak ada panggilan telepon sama sekali dan juga tidak ada pergerakan sama sekali di Villa Xishan. Hari ini adalah hari Sabtu, namun Leng Xicheng masih secara khusus mengosongkan jadwalnya hari ini karena menunggu Gu Qingqing meneleponnya dan memintanya pulang untuk makan atau sesuatu. Begitu Leng Xicheng mendengar bahwa Chen Wenji yang menelepon, ekspresi wajahnya langsung menghilang tak bersisa. Tidak ada lagi wajah penuh harap barang sedikitpun. Sekretaris Cheng bertanya lagi, Tuan Leng telah menyelesaikan pekerjaan hari ini. Tidak tahu. Siapa bilang pekerjaan sudah selesai? Bukankah masih ada acara asosiasi pedagang? Potong Leng Xicheng dengan ekspresi dingin, mari kita pergi. Selanjutnya bab 145 Asosiasi Pedagang 6.